Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar materi bab baru, yaitu bab ketiga untuk kalau di buku SBA atau LKS, atau bab 8 di buku paket, yaitu materi tentang partikel, tulis ya, partikel, penyusun, benda, dan makhluk hidup. Nah, dilihat dari judulnya ya lumayan panjang ya. Di sini nanti kita fokus pada ini yang namanya partikel ya. Dimana partikel ini nanti sebagai penyusun benda dan makhluk hidup. Nah, partikel itu apa? Ya, bisa kalian nanti buka buku kalian di buku LKS atau SBI di bab ketiga dan buku paket bab 8 ya. Untuk partikel ya, partikel ya. Partikel ini ya. Ini pengertiannya apa? Ya, di buku paketmu ada, yaitu ya partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Nah, materi itu apa? Materi itu ya benda. Benda bisa benda mati maupun benda hidup. Ya, jadi manusia, hewan, tumbuhan, batu dan sebagainya itu terdiri dari apa? Partikel. Nah, partikel ini antara lain terdiri dari apa saja? Ya, ada yang nanti disebut atom. Nanti ada yang disebut apa itu unsur. Nah, antara atom dan unsur ini sebenarnya hampir sama ya. Nanti kalau kalian disuruh menyebutkan contoh-contoh atom maupun unsur itu hampir sama. Cuma perbedaannya bahwa atom itu bagian dari unsur yang macam-macamnya sama gitu. Jadi kalau pengertian dari atom adalah bagian terkecil dari unsur. Nah, seperti itu. Nah, di mana di sini ada dua bentuk atau dua apa itu macam bentuk dari atom atau unsur. Ada yang apa itu unsur logam atau atom logam dan non logam. Nah, saya kira kalian sudah bisa memberikan contoh antara logam dan non logam gitu. Ya, kalau logam ya seperti besi ya, baja, aluminium, seng dan sebagainya ya. Kalau non logam ya cair air ya. Maaf kalau ya di sini atom unsur bukan air ya. Jadi misalnya kalau non logam itu misalnya sulfur, belerang ya. Apa itu hidrogen ya dan sebagainya. Nah, itu nanti contoh dari logam dan non logam ya. Contoh saya berikan contoh saja ya untuk logam. Contohnya misalnya aluminium, Al ya simbolnya. Besi itu apa? Fe ya. Ada lagi seng, Zn, nah, dan sebagainya ya. Dulu kelas 7 kalian sudah menerima materi ini, saya yakin ya. Terus kalau non logam, contohnya ya misalnya hidrogen, misalnya oksigen ya, apa itu lagi sulfur, nah, dan sebagainya. Nah, dilihat dari penulisannya nanti kalian kalau bisa membedakan ini simbol atau lambang dari logam dan logam itu cukup mudah. Biasanya kalau logam itu simbolnya ada dua huruf, depan huruf besar diikuti huruf kecil seperti Al, aluminium, Fe. Nah, tulisnya jangan keliru ya, jangan besar semua atau kecil semua, besar kecil seperti ini ya. Nah,
Nah, kalau non logam penulisannya huruf besar, satu huruf saja. Nah, berarti kalau ada simbol satu huruf itu berarti menunjukkan apa? Non logam. Mudah ya membedakannya ya antara lambang atau simbol dari logam dan non logam ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk atom atau unsur ya, atom atau unsur ya, ini kalau bergabung ini akan menjadi namanya molekul. Molekul. Nah, molekul itu berarti apa? Terdiri dari atom-atom atau unsur. Harus lebih dari berapa? Satu. Nah, kalau tadi hanya satu atom atau satu unsur ya itu nanti unsur atau atom. Tapi kalau lebih dari satu itu molekul. Nah, molekul ini dibedakan menjadi dua ya, ada molekul unsur dan kedua adalah molekul senyawa. Maaf ya, agak tulisannya agak senyawa. Nah, bedanya apa? Kalau molekul unsur itu terdiri dari atom-atom yang sama. Contohnya ini, O2. Oksigennya ada berapa? 2 atau? Ada lagi O3. Bedanya apa kalau O2 dengan O3? Kalau O2 itu simbol dari apa? Oksigen yang berupa molekul. Kalau O saja itu berarti oksigen berupa apa? Unsur atau atom. Tapi kalau O3 itu namanya ozon. Ozon ya. Nah, ada lagi H2, N2 dan sebagainya ya. Di sini sama nitrogen cuma di sini termasuk molekul unsur. Nah, kalau molekul senyawa ini penyebutannya seringnya senyawa saja boleh. Tapi kalau molekul unsur tidak boleh disebut unsur karena unsur sendiri ada pengertiannya sendiri. Tapi kalau molekul senyawa boleh disebut senyawa. Maaf ya, dari paham ya. Jadi kalau ada senyawa lah itu berarti ya molekul senyawa itu. Tapi kalau unsur itu unsur. Tapi kalau molekul unsur itu beda lagi. Kalau molekul senyawa gimana? Terdiri dari atom-atom yang berbeda. Contoh H2O. Ya toh? Ada lagi CO2. Ya toh? Ada lagi apa misalnya NaCl. NaCl. Nah, ada apa itu dua unsur atau atom yang berbeda, misalnya H2O. H2 itu apa? Air itu. Ada hidrogen dan oksigen. Nah, karbon dioksida ada karbon dan oksigen. NaCl, dan itu garam, ada natrium dan apa ini? Klor. Nah, di sini sehingga molekul senyawa itu terdiri dari apa? Atom-atom yang berbeda. Ya, seperti itu. Tapi hati-hati, ada yang menuliskan contoh ya begini, misalnya CO. Nah, CO. Ada yang di sini di atas ini C besar O kecil. Nah, loh, kok saya tuliskan di atas yang CO besar CO kecil, kalau yang bawah CO besar C besar O besar. Nah, ini karena itu memang masuknya di situ di contoh molekul unsur dan molekul senyawa. Nah, bedanya apa? Kalau ini kobal ini ya. Kalau ini apa? CO karbon monoksida dari bahan bakar apa? Sisa bahan bakar kendaraan bermotor.
Nah, kalau ini karbon dioksida dari sisa pernapasan manusia, ya toh? Nah, seperti itu. Nah, beda toh kalau ini terdiri dari dua unsur yang berbeda. Kalau ini satu unsur. Maaf, ini bukan maksudnya ini ya, salah. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada penulisan seperti ini, CO, ya, C-nya besar O besar, ini maksudnya molekul senyawa. Ya, karena apa? Di sini terdiri dari dua unsur atau dua atom. Tapi kalau penulisannya C besar O kecil, ini seperti ini, namanya atom. Karena ini beda bendanya ini. Kalau O-nya besar, C-nya besar, ini namanya karbon monoksida. Kalau yang CO2 tadi apa? Karbon dioksida. 2D kalau O mono ya. Satu O itu mono. Kalau C besar O kecil itu atom atau unsur. Ini disebut kobal ya. Ini kobal. Ya, itu ya. Ini bedanya molekul unsur dan molekul senyawa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita belajar tentang teori atom. Teori atom. Ada 4 teori yang kita pelajari di sini. Ada sekitar 5 teori atom, tapi yang lebih banyak kita pelajari itu 4. Yang terakhir nanti teori atom modern belum, karena ini nanti kita pelajari secara detail di waktu kalian di SMA ya. Kalau 1 sampai 2 sampai 4 itu kita pelajari nanti. Yang pertama itu teori atom, tak singkat aja ya, teori atom Dalton. Nama kami sebenarnya John Dalton ya. John Dalton. Ya. Bagaimana teori atom Dalton itu? Nah, atom itu terdiri dari apa? Bola pejal. Bola pejal itu bola yang padat. Hanya disimbolkan lingkaran gini saja. Atau kadang-kadang lingkaran tidak usah diberi aksir. Bulatan gini saja. Ya. Jadi teori atom Dalton ini ya cuma bulatan seperti ini. Belum menyebutkan yang lain-lain, bahwa atom itu berupa bola pejal gitu saja. Nah, ini nanti penggambaran bola pejal ini digunakan untuk menggambarkan bisa unsur, atom, atau senyawa maupun molekul unsur, molekul senyawa. Misalnya kalau hanya satu bola seperti ini berarti menunjukkan apa? Satu atom atau satu unsur. Nah, misalnya apa? Oksigen, hidrogen, aluminium, dan sebagainya. Nah, kalau bulatannya lebih dari satu, jadi berarti masuknya apa? Molekul. Hati-hati cara menggambarnya. Misalnya disuruh menggambar O2. O2 kan molekul unsur. Nah, O2 ini cara menggambarnya kan O-nya sama, berarti bulatannya juga harus sama dan apa? Nempel. Harus nempel gitu ya. Bersentuhan. Boleh diaksir, boleh tidak. Yang penting bulatannya sama. Nah, kalau molekul senyawa misalnya CO2, gimana ya? Ya berarti ada atom karbon dan oksigen. Oksigennya ada 2, ini harus bulatannya ukurannya sama. Kalau karbon
berbeda, hanya satu ya. Dibuat aja nih, yang apa menunjukkan apa ini, satu karbon. Nah, terus yang oksigen sebelahnya gini. Nah, gini. Nah, gini. Maaf, ini sebenarnya harus sama ya, kanan kiri ya. Boleh atas bawah boleh. Dan yang lain silakan aja. H2O sama, berarti nanti gambarnya seperti ini. O nya yang tengah, yang kecil-kecil ini hanya, boleh ya, seperti itu. Jadi teori atom Dalton ini digunakan untuk menggambarkan unsur atau atom dan molekul. Belum menyebutkan yang lain-lain, hanya berupa bola pecah. Oke, teori yang berikutnya ya. Yang kedua, teori atom Thomson. J.J. Thomson memang kami sebenarnya. Nah, teori Thomson ini bagaimana? Ini sudah lebih lengkap bahwa atom itu bulatan sama, tapi terdiri dari muatan-muatan positif dan negatif. Jadi atom terdiri dari muatan positif ya, dan di sekitarnya itu ada muatan negatifnya yang jumlahnya sama. Nah, jadi antara positif dan negatif jumlahnya sama. Jadi kalau dituliskan ya begini, positif sama dengan negatif jumlahnya ya. Nah, sudah agak lebih lengkap bahwa muatan positif itu nanti disebut proton, negatif disebut elektron. Gitu kira. Nah, dan oleh Thomson bahwa teori atomnya ini bisa digambarkan atau diibaratkan seperti roti kismis. Atau kue kismis boleh ya. Nah, jadi kalau ditanya teori atom yang digambarkan seperti kue kismis, teori atom siapa? Itu teori atom Thomson, yaitu yang nomor 2, dan lebih lengkap daripada Dalton. Sudah ada muatannya, itu ada muatan positif dan negatif, proton dan elektron. Terus teori atom yang ketiga, jadi teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford ini sudah lebih lengkap lagi bahwa atom itu terdiri dari muatan positif ya di intinya ya, dan pada muatan positif ini juga ada yang namanya neutron, jadi yang tidak bermuatan, dan dikelilingi oleh elektron. Muatan negatif.
inti atom ya, pusatnya ya, atau nukleus, nukleon ya, maaf ya, terdiri dari apa? Proton dan neutron. Nah, sedangkan yang negatif ini terdiri dari apa? Elektron. Dan lintasannya selalu sama seperti apa itu kata surya ya. Jadi ini intinya ini matahari, seperti ibaratnya itu ya, elektronnya seperti planet-planet gitu ya. Nah, itu teori atom siapa? Rutherford. Loh, kok ini lebih maju atau lebih lengkap? Karena kalau Thomson tadi hanya bahwa atom itu dari muatan positif negatif menyebar merata itu aja, aktivitas muatan-muatannya tidak jelas, tersebar merata. Tapi kalau di yang ketiga, yang teori atom Rutherford ini sudah jelas bahwa proton ya, itu sebagai intinya dikelilingi oleh elektron. Nanti aktivitas muatan-muatannya lebih jelas. Banyak gitu ya. Oke, sekarang teori atom yang keempat. Ya, oke, kita lanjutkan untuk teori atom yang keempat, yaitu teori atom Niels Bohr. Teori atom Niels Bohr ini hampir mirip dengan teori atom yang ketiga, yaitu Rutherford. Tapi di sini lintasannya dinamakan kulit atom ya. Dan diberi nama-nama lintasan ya, yang paling dekat dengan inti atom itu K, diikuti berikut lintasan yang kedua ada L ya, ada M dan N. Nah, dan lintasannya disebut juga lintasan stasioner atau lintasan tetap, artinya di sini lintasannya selalu sama, tetap seperti itu. Oke, yang kelima, teori atom modern yang terakhir atau teori atom mekanika gelombang. Ini lebih detail, lebih mendalam kita pelajari waktu kalian nanti di SMA ya. Teori atom ini juga hampir mirip dengan teori atom yang keempat tadi. Di sini inti atom masih sama ya, seperti dari nukleus atau nukleon, dikelilingi oleh elektron, tapi disebut awan elektron dengan kecepatan yang tinggi seperti kecepatan cahaya yang disebut orbital. Nah, orbital seperti mengorbit, lintasan orbital seperti ini, tata surya ya. Oke ya. Oke, itu tadi mengenai teori atom. Nah, berikutnya kita lanjutkan mengenai struktur dari atom atau susunan atom ya. Dimana susunan atom ini dapat dituliskan ini X ya, X, yang bagian atas ini A ya, A, Z ya. Dimana X itu lambang unsur, A nomor massa, Z nomor atom. Ingat-ingat ya, A nomor massa, Z nomor atom, X lambang unsur. Dimana Z atau nomor atom itu terdiri dari jumlah proton dan elektron, bukan proton tambah elektron, tapi itu terdiri dari proton dan elektron, jadi jumlahnya sama antara proton dan elektron. Sedangkan muatan neutronnya itu A kurangi Z nih, A kurangi Z. Mana neutron simbolnya N kecil ya, jangan salah ya, kalau N besar itu kan
simbol dari nitrogen, neutron N kecil. Oke, kita lanjutkan contohnya ya. Misalnya ada atom Ca 40-20, yang atas 40 berarti yang A nya 40, Z nya 20. Ca itu kalsium ya, kalsium. Tentukan jumlah A proton ya, proton itu P berarti ya, elektron itu E, neutron itu N, nomor massa itu apa tadi, A ya, nomor atom itu adalah Z. Oke, itu berapa kita lihat ya. Proton itu kan terdapat di Z, nah, ini 20 ya. Elektron sama ya kan, di apa itu Z itu nomor atom itu terdiri dari proton dan elektron, nanti sama ya. Terus neutronnya A kurangi Z, 40 kurangi 20 berarti 20 ya. Di A kurangi Z ya. Terus nomor atomnya 40 jelas letaknya di bawah ya. Nomor masanya 40, nomor masanya 20. Oke, jelas ya, ini mudah sekali. Sekarang kita lanjutkan mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu artinya susunan dari elektron. Jadi elektron dapat disusun konfigurasinya atau susunan elektron, di mana dirumuskan jumlah elektron maksimum ini 2n kuadrat. Jadi nanti n nya itu adalah kulit-kulitnya, itu nanti dikuadratkan dulu baru dikali 2 ya. Nah contohnya ini K berarti kulit nomor 1 itu 2 kali 1 2 pangkat 1 2 pangkat 2 ya, 1 pangkat 2 kali 2 2. Nah, nanti ya terus dan seterusnya, bahwa kulit L itu kulit nomor 2, M kulit nomor 3 dan seterusnya. Kita lihat ya penyelesaiannya seperti apa. Kita lihat. Nah ini 2 kali 1 pangkat 2 2 2 pangkat 2 2 kali 2 4, 4 kali 2 kan 8, 3 kuadrat kali 2 18, 4 kuadrat kali 2 32. Nah ingat-ingat berarti K itu jumlah elektron maksimum berapa? 2, L 8, M 18, N 32 ya, 2, 8, 18, 32. Ini adalah kulit jumlah maksimum elektronnya ya, KLMN ya. Ingat-ingat. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh soalnya. Diketahui atom natrium Na11. Nah, ini seperti ini tidak usah dihafalkan. Atom itu biasanya diketahui ya. Tentukan A konfigurasi elektronnya, susunan elektronnya. Yang B gambar struktur kulit atomnya. Ya, bagaimana nih nanti kita lihat ya. Jawab. Untuk susunan elektronnya atau konfigurasinya 11, kulitnya kan KLMN. Nah, berarti K itu isinya kan tadi maksimum berapa? 2 L8. Nah 2 tambah 8 kan baru 10. Berarti kalau 11 kurang 1, M nya berapa? 1. Nah, berarti jadi konfigurasi elektronnya 281 ya. Jadi jangan salah, dilihat, ingat-ingat ya, untuk K itu 2, L itu tadi maksimum berapa? 8, M 18, N 32 dan seterusnya ya. Jadi konfigurasi atomnya untuk natrium 11 yaitu 281. Nah,
Sedangkan gambarnya ya ini kulit pertama isinya berapa? 2 ya, ini 2 ya, terus yang kedua 8, ini 2 terus 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, terus 1. Nah, ini isinya 2 ya, 2, ini isinya 8, isinya 1. Nah begitu ya, jadi kulitnya isinya elektron setiap kulit sesuai dengan konfigurasinya. Oke ya, kita lanjutkan, jelas ya. Sekarang kita lanjutkan untuk ion. Nah, ion itu apa? Ion adalah atom yang bermuatan listrik ya. Di sini atom atau atom yang bermuatan listrik. Pokoknya yang bermuatan listrik itu disebut ion. Ion ada 2, yaitu kation positif dan anion negatif ya. Ini kation, ini anion. Ingat-ingat jangan terbalik. Kation atau positif itu melepaskan elektron, sedangkan anion menerima elektron. Nah, hati-hati, semuanya kok elektron, karena elektron itu yang bergerak ya. Jangan terus kalau positif itu hubungannya dengan proton, karena proton tidak bergerak, jadi melepaskan elektron. Anion menerima elektron. Nah, contohnya ini H+, jadi H melepaskan 1 elektron, N melepaskan 1 elektron, untuk Ca melepaskan 2 elektron. Anion contohnya Cl- berarti menerima 1 elektron, I iodin menerima 1 elektron, F fluor menerima 1 elektron, OH menerima 1 elektron, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi polanya kalau positif itu kation, kalau negatif anion. Umumnya untuk atom logam itu melepas elektron dengan jumlah elektron itu kurang dari atau lebih dari 4 ya. Maaf ini keliru ini, sebentar. Kurang dari 4. Salah ya, maaf ya ini ya. 4. Nah, kurang dari 4. Itu kalau elektronnya kurang dari 4 itu nanti melepaskan elektron. Sedangkan non logam itu biasanya menerima elektron ya, karena elektronnya lebih dari 5. Nah, ini elektronnya lebih dari 5. Ini elektron keluar ya. Oke. Nah, berikutnya kita lanjutkan, yaitu ikatan kimia. Ikatan kimia itu ada 2 nanti ya. Yang pertama ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Yaitu gaya tarik menarik antara kation dan anion atau serah terima elektron. Nah, contohnya nanti ikatan ion pada senyawa NaCl atau garam. Bagaimana ya? Untuk garam kita lihat ya. Nah, untuk garam itu yang terdiri dari natrium dan klor ya. Ingat, natrium itu logam, klor itu non logam ya. Konfigurasinya 281 ya. Terluarnya 1, berarti kan kurang dari 4 tadi ya. Nah, ini nanti apa itu dilepas ya, melepaskan elektron ya, karena
1, terus klor 17, 287. Ingat 287 pas tuh ya, 2 kali tambah 8 kan 10 tambah 7, berarti lebih dari 5, berarti menerima ya. Berarti ini melepas, dilepaskan 1, menerima elektron, berarti kan jadinya nanti apa itu, gambar seperti ini Na nya tadi ya, ini 11, nah ini 11, ini 17 ya, ini kan tadi 281, maaf 281 tuh tadi ya. Nah, 281 terus 17 nya 287 ya. Sehingga nanti saya buat dulu ya, 281 ini 287 ya. Nah nanti kan berubah jadi 28, ini 288 ya, itu ya. Karena apa, di sini dilepas ya, ini lepas ke sana, diterima ya, terus ini dilepas, ini 5, jadi 28 288 gitu ya. Seperti itu prinsipnya. Jadi serah terima. Ini satu ini dilepas, ini menerima, ini menjadi 28, ini menjadi 288. Begitu ya. Ini jadi ini ya. Ini jadi ini ya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah pembentukan ikatan kimia yang melalui penggunaan bersama satu pasang elektron. Nah, ya, saya ulangi, pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama, jadi penggunaan bersama satu pasang elektron. Contohnya nanti ada O2 dan N2. Saya berikan contoh ya. Untuk O2 itu kan kalau dipecah terdiri dari O dan O. O itu nomor atomnya 8 ya. 8 itu konfigurasinya 26 gitu. 2 tambah 6 8 tuh. Nah, ini kan ini lebih dari 5, berarti kan menerima elektron. Kalau 6 kan biar jadi stabil kan 8 tambah 2 ya, 8 6 tambah 2 8. Nah, jadi 28 sehingga dia menerima elektron. Sehingga apa itu penggunaan bersama, gambarnya seperti ini. 28 ini 28, ini juga 28. Nah, ini 2 ya, ini 2, ini 8. Ini bersamanya kurangnya kan di sini 4, digabung menjadi 2 pasang ini. Nah, pasang. Ini seperti ini biasanya digambarkan modelnya seperti ini. Nah, nah gini. Nah, gini. Artinya ini pasangannya ada 2. Pasangannya ada 2. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nitrogen itu N2 pecah N plus N ya. Nitrogen nomor atomnya 7, 25 ya. Nah, untuk mencapai stabil menjadi 8 kan dia harus menerima 3. Nah, berarti pasangannya 3 di sini. Nah, ini 2, ini sudah ada 2 ya kan, kurangnya 6. Nah, 1
3, 6 atau 6 tambah 2, 8. Ini sama 28. Ini 28. Nah, ini pasangannya 3. Nah, begitu ya. Jadi di sini bagaimana cara menggambarkan untuk ikatan kovalen. Nanti kalian lebih jelas bisa latihan soal di buku paket. Ya, ada beberapa nanti kalian bisa kerjakan ya. Oke. Penjelasan saya sampai sini dulu. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Oke, saya Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.